Sobat Diklat, Ines di sini. Hari ini di Poso Kopi, podcast Ubalkes Kelola Informasi, kita kedatangan narasumber, Ibu Dr. Sri Sudartini MPS. Beliau adalah Ketua DPD Persagi Provinsi Jawa Barat. Selain pentingnya gizi seimbang pada ibu hamil dan juga pada 1000 hari pertama kehidupan, kita mau bahas lebih lanjut nih tentang pentingnya juga di fase selanjutnya, yaitu fase remaja. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kenapa sih Bu, gizi itu sangat penting untuk remaja? Oke, terima kasih Teh Ines. Mengapa penting ya? Nah, karena kita paham ketika bicara remaja, maka remaja masuk di dalam usia produktif. Itu yang pertama. Kemudian pada usianya itu terjadi perubahan psikologis menuju dewasa. Termasuk fisiologis juga, dia menyiapkan dirinya untuk menjadi seorang wanita dewasa, calon ibu hamil, calon produsen dari generasi penerus bangsa. Dan yang ketiga juga dia juga masuk di dalam kelompok yang insecure dengan performa. Jadi ya dia misalnya pola makan dia atur, kemudian jenis makanan aja mereka pilih sesuai dengan selera. Nah, sehingga ketika berbicara tentang 5 aspek tersebut, menganggap sangat penting kita memperhatikan sebetulnya gizi remaja. Terutama remaja putri ya. Baik. Nah, stunting kan jadi salah satu yang di-concern banget nih Bu sama pemerintah saat ini. Ada korelasinya nggak sih Bu gizi seimbang untuk remaja dengan prevalensi stunting gitu Bu? Ya, betul. Jadi ketika pemerintah sekarang mengusung program nasionalnya terkait percepatan penurunan stunting, jelas sangat erat kaitannya dengan status gizi remaja putri. Kenapa tadi? Tadi di dalam aspek mengapa pentingnya remaja, dia disebutkan itu adalah calon ibu, ya kan? Nah, ketika calon ibu tentu dia harus menyiapkan dirinya sehat. Nah, untuk sehat tentu harus bisa berperilaku hidup yang sehat juga, termasuk di dalamnya dari mulai dia pola tidur ya, kemudian pola aktivitas, pola makan gitu. Kemudian pola makan juga harus berkualitas. Selain dalam frekuensi, juga dalam kuantitasnya juga harus sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Jadi kalau ditanyakan apakah sangat ada erat kaitannya antara kebutuhan makanan bergizi bagi remaja putri dengan permasalahan stunting ke depan, sangat. Karena seorang remaja putri yang kurang gizi, misalkan kurang gizi itu dia anemi bisa saja, misalnya karena kurang gizi dia menjadi tidak tumbuh optimal, terlalu pendek, ataupun dia terlalu gemuk gitu ya, atau terlalu tinggi, terlalu kurus, juga itu akan menjadi sebuah risiko untuk dia bisa melahirkan bayi berisiko stunting. Lalu kalau gizi yang seimbang untuk rekomendasinya untuk remaja gitu Bu, kira-kira apa aja Bu? Ya, kalau berbicara tentang gizi seimbang untuk remaja sebetulnya sama dengan semua jenis kelompok umur. Yang paling penting dia mempunyai unsur mikronutrien dan makronutrien. Kalau ketika bicara makronutrien, maka kandungan makanannya itu harus terdiri dari karbohidrat, itu sebagai sumber energi, pasti ya. Protein itu sebagai sumber untuk mendoping pertumbuhan perkembangan, termasuk juga untuk bisa mendapatkan status atau kadar hemoglobin dalam tubuh yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian lemak dan juga vitamin dan mineral sebagai yang mengatur semua mekanisme di dalam tubuh. Nah, jadi itu yang dikatakan sebagai unsur makronutrien dan mikronutrien. Nah, sedangkan jumlahnya tentu dalam angka kecukupan gizi yang dianjurkan, bahwa remaja putri itu dalam sehari itu dia harus mengkonsumsi kurang lebih 2150 kalori. Nah, itu yang akan kita bagi menjadi 30% dimakan pagi, kemudian di 35% dimakan siang, kemudian ada di 25% katakan dimakan malam, itu sisanya itu akan kita berikan pada bentuk makanan selingan. Oke, berarti ini sebenarnya tantangannya tuh lebih ke orang tuanya nggak sih Bu? Soalnya remajanya kayaknya kalau saya ingat-ingat dulu gitu ya, waktu remaja kayaknya saya nggak kepikiran untuk makan sehat atau makan nggak sehat gitu. Yang saya kepikiran tuh cuma makan yang saya suka dan saya nggak suka gitu. Iya, betul. Sebetulnya tantangannya ada di dua belah pihak ya. Oh, gitu. Nah, kalau orang tua tentu memberikan edukasi sejak kecil ya. Makanya kenapa kita memberikan MPASI pada usia umur
6 bulan, mulai dari umur 6 bulan ke atas sampai 24 bulan, itu sebetulnya bukan hanya sekedar memberikan pemenuhan gizi kepada anak balita tersebut, tapi juga kita memberikan juga pengajaran. Sebetulnya itu edukasi dengan memberikan makanan beragam, minimal ada 5 jenis ya. Kemudian setelah itu juga kenapa kita di sekolah suka ada makanan yang bawa bekal sekolah gitu ya. Apalagi sekarang nih lagi rame dengan program pemerintah dengan makanan makan bergizi gratis ya gitu, MBG. Nah itu menjadi sebuah pembelajaran bahwa sebetulnya kita di dalam makanan itu bukan hanya sekedar saya suka dan saya tidak suka, tapi berpikir sebetulnya keragaman itu mempunyai fungsi masing-masing dalam tubuh. Tapi pernyataan Teh Ines tadi betul loh. Jadi hari ini banyak orang tua merasa bahwa kalau sudah umur anaknya 5 tahun ke atas gitu ya, udah dia udah mandiri, udah bisa makan sendiri, udah cari makan sendiri gitu ya. Atau bahkan remaja ditanya juga, Teteh makan apa tadi? Jarang yang makan gitu ya. Jadi anak-anak itu cenderung memilih sendiri. Padahal mereka belum cukup ilmu untuk bisa memilih makanan dengan baik. Makanya ya tahu sendiri Teh Ines generasi sekarang makanannya kayak apa ya? Iya, itu dia. Gitu. Oke, Ibu, maaf, tadi Ibu datang saya belum nawarin minum nih. Kang Iki, ada Kang Iki? Minum apa ya? Oh, di sini ada minum kopi, teh. Ibu terserah sukanya apa. Mbak Ines, Bangga. Ibu ada tamu ya, Bu? Iya, Rizky, Bu. Mas Rizky. Ya. Ibu mau minum apa, Bu? Minum apa ya? Iya. Ada kopi pahit nggak? Kopi pahit ada. Ada ya. Di kita ada, Bu, kopi pahit, kopi manis, kopi asam, kopi Kopi asam. sensor. Kopi, Bu. Kita banyak kopi, Bu. Mau kopi, mau teh, monggo. Kopi mawon kopi. Oh, oke. Mbaknya mau kopi apa, Mbak? Saya air putih aja. Air putih aja. Oh, Udah oke. minum kopi tadi, Pak. Ih, ini lagi seru-seru banget ya Iya. nih ngobrol-ngobrolnya Ibu. Tadi tuh saya dengar tuh tentang apa gizi ya, gizi makanan karo apa ya, aduh aku lali, Bu. Gini, Bu, aku nih sekalian mau tanya boleh, Bu? Gak Boleh. apa-apa nggih, Bu. Mandisi mau nanya apa? Gini, Bu, kan saya ini punya ponakan, Bu. Ponakan? Ponakan di Ponakan ya? ponakan, Bu. Jauh banget, Bu, jauh banget di kampung. Nah, saya ini mau nanya, ini ponakan saya ini, ya Allah, susah banget makme itu, susah banget. Katanya gini, Bu, dia bilang tuh, Mas ini saya tuh diet, katanya diet. Dia tuh dia nggak makan pagi, nggak makan siang, dia makan malam toh. Itu gimana ya, Bu, kalau misalkan dari kesehatan gitu loh, Bu? Aduh, ngapunten nggih, Bu, saya kurang tahu, Bu. Iya. Ini bagus nih pertanyaan Maris ini lagi pas banget dengan apa yang kita diskusikan ya. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan Mas Rizky ini, ada remaja putri senangnya diet, nggak makan pagi, nggak makan siang ya. Itu masih untung makan malam loh. Karena ada yang juga bilang stop makan pagi, stop makan nasi, stop makan di pukul 5, ya kan? Nah, itu masih mending kan makan malam. Nah, artinya mau berhenti dimakan sore tidak makan lagi, makan malam tidak makan lagi, makan pagi tidak makan lagi, yang kita pikirkan adalah berarti dia dalam satu kurun waktu katakanlah tidur ya 8 jam nih. Pukul 5 sampai ke pukul 8 mungkin sudah 5 jam sendiri, berarti sudah dalam 13 jam perut dia kosong. Lalu dia mengatakan berhenti makan pagi, nggak ulah makan pagi biar diet, biar langsing itu, biar kutilang ya, kurus tinggi langsing gitu. Maka dia hanya mengandalkan makan siang gitu kan. Nah berarti dia 18 jam perutnya kosong. Ya kan? Lalu ketika dia membuka katakan siang membuka makanannya nggak juga makanan yang bergizi juga loh Mas. Jadi dia pasti makannya carinya yang dia suka tadi, yang kata Teh Ines suka. Pasti dia akan cari makanan yang pedas, kalau enggak yang gurih, kalau enggak yang manis banget gitu ya. Levelnya yang ya begitulah, anak-anak sekarang kan senangnya level 1, 2, 3 gitu loh. Jadi Mas Rizky banyak sekali yang remaja tersesat seperti itu. Dia senangnya diet, padahal untuk kurus tinggi langsing itu tidak perlu mencekik dirinya dengan tidak makan gitu ya. Cukup dengan dia menyeimbangkan masukan untuk tubuhnya melalui makanan itu dengan kegiatannya, dengan aktivitasnya. Sepanjang
masukannya memadai dan aktivitasnya juga cukup untuk membakar kalori yang dimakan, maka dia akan bisa kurus tinggi langsing. Nah, tapi tidak disadari dengan dia tidak makan pagi, tidak makan siang, itu sebetulnya mengurangi hak tubuh untuk mendapatkan asupan yang bergizi. Dan tentu kalau itu berjalan cukup lama, tentu akan berakibat kepada status kesehatan dirinya, status gizi dirinya, gitu loh Mas Rizky. Jadi perlu diingetin tuh ponakannya, Iya, nggak boleh gitu ini lagi. ponakan saya ini. Makan pagi nggak apa-apa, oke. Iya. Makan siang harus, makan malam ya monggo wajib. Tapi yang perlu diingat adalah berapa porsinya, apa jenis makanannya, dikasih tahu. Oh iya, soal Suruh baca deh. iya ini aduh ponakanku nih Bu. Pasti kan punya handphone kan? Susah Bu dikasih tahu apa ya kalau di sini sebutnya apa keras head ya apa head keras kepala gitu loh, Keras Bu. head, oh. Iya, keras kepala lu nggak bisa dikasih tahu ini. Keras head. Iya, aduh, maaf ya Bu jadi. Ya nggak apa-apa. Ba- Tapi tolong sampaikan ya ke keponakannya, Siap, siap. karena kalau dia terus-terusan begitu nanti dia akan menjadi calon ibu yang kurang sehat Siap loh. Bu, nanti saya tak telepon ponakanku maem yang bener loh. Iya. Kalau enggak tak jitak yo. Oke. Jadi Good. saya tak bawa Ya. pulang ya Bu. Nggih, matur suwun ya. Iya, sun Bu. Nggih. Kita misalkan berencana, oke saya sekali makan aja, tapi padahal kan kadang nggak tahu, mereka nggak sadar juga bahwa sekali makannya itu kalorinya sebenarnya memenuhi atau bahkan bisa lebih. Iya. Baik itu sebenarnya untuk remaja itu seperti apa Bu? Iya. Jadi gini, kalau remaja pada umumnya siang dia akan beraktivitas banyak ya. Jadi sebetulnya sarapan itu wajib. Sarapan itu minimal 30-35% dari kebutuhan kalori sehari itu harus dipenuhi. Dan itu harus makanannya beragam. Di situ ada sumber proteinnya, di situ ada sumber karbohidratnya, ada sumber lemaknya, ada vitamin dan mineral. Itu ya. Itu berarti dari sayuran dan buah gitu kan. Ada porsi isi piringku untuk remaja. Jadi di dalam pola makanan seimbang untuk remaja itu kita mengenal dengan istilah isi piringku untuk remaja. Dan isi piringku itu bukan hanya untuk remaja saja, untuk ibu hamil ada, untuk ibu menyusui, untuk balita, bahkan untuk bayi yang 6 bulan sampai dengan 24, di atas 6 bulan sampai 24 bulan pun itu ada. Nah, untuk remaja itu di dalam isi piringku itu kan isi piring itu bulat ya. Nah, kalau kita bagi maka 1/3 itu terdiri dari lauk. Lauk pauk itu mau dia lauk pauk protein hewani maupun nabati. Nabati itu protein nabati itu kita sebut bisa tempe, bisa tahu ya, kemudian bisa oncom kalau orang Sunda mah ya. Kemudian bisa ikan segar, bisa daging merah, bisa daging putih. Nah, itu 1/3 dari bagian piring itu. Kemudian 1/3 itu adalah bagian dari buah, dan 2/3 itu adalah sayur, dan 2/3 dari setengah piringnya itu adalah makanan pokok. Nah, jadi kalau kita melihat isi piringku dalam bentuk bulatan begitu, maka yang harus ada buah, makanan sayur, buah, protein, dan juga sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat tidak perlu melulu nasi. Anak-anak sekarang menghindari nasi kan? Boleh diganti dengan singkong, boleh diganti dengan roti gandum. Sekarang anak-anak suka ngomong sourdough gitu ya. Kan itu kekinian. Sourdough, kemudian dikasih cream cheese, kemudian dikasih slice cheese gitu ya. Itu kan anak-anak sekarang itu bisa dimodifikasi sebetulnya. Makanan bergizi itu dengan makanan selera kekinian. Jadi sebetulnya tinggal mereka mau nggak belajar, mau nggak mereka mengenal makanan, dan mau nggak mereka memilih makanan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Begitu. Itu Mbak Ines. Iya sih Bu. Ya, kopi. Iya, ini udah jadi kopinya. Ini pesanan Ibu, kopi Long apa black. tadi? Long black yang Long black. Ini saya baru loh buat kopi apa jenenge, kopi black apa ya Bu? Aduh, Long black. long black. Apunten, Bu. Yang banyak ini ya Mbak. Iya. Di sini ya punya Mbak Ines. Iya. Sebenarnya Mbak tuh nggak suka kopi Bu. Oh, itu kan air putih. Enggak, dia nggak suka kopi, dia sukanya saya. Oke, ngatur nuhun ya Mas Rizky. Ya. Oke, Ibu tadi kan udah jelasin pola makan seimbang untuk remaja apa aja. Cuman tetap ya Bu ya, kan kadang si remaja ini tuh kayak merasa udah
bisa memilih gitu ya, udah punya pilihan, meskipun pilihannya tuh kadang masih belum tepat. Kadang mereka lebih suka makanan yang tinggi natrium, tinggi gula, tinggi lemak gitu ya Bu. Terus sedangkan makanan itu sebaiknya beragam juga ya Bu ya, nggak bisa cuma misalkan makan daging ayam terus-terusan, nggak boleh ya Bu ya, tetap harus beragam proteinnya. Ya, jadi sebetulnya kalau makan daging ayam terus-terusan, kalau memang sukanya itu sebetulnya tidak apa-apa sepanjang jumlah kandungan proteinnya memadai. Ya, kalau dia tidak bosan ya. Nah, tapi kan ada substitute dong. Boleh makanan yang lain untuk protein. Misalnya tidak harus ayam terus, bisa telur gitu ya. Jadi dia harus bisa membuka rasa dan memulai mencicipi atau mengenal makanan lain. Di dalam persepsinya kalau yang enak tuh katakan ayam gitu ya. Ya kan tidak hanya ayam yang enak gitu ya, dia bisa mencoba ikan. Tapi itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana riwayat gizinya atau riwayat makannya masa lampau. Jika dia tidak pernah dikenalkan dengan sayur, ya dia nggak akan sulit untuk dapat makanan sayur ya hari ini. Banyak remaja, menurut Riskesdas itu sebetulnya dari 10 remaja putri yang ditanya, hanya 1 remaja yang suka sayur. Nah itu dapat dibayangkan ya tantangannya. Nah kemudian kalaupun toh dia mau memilih makanan yang sumber protein, tapi dia selalu memilih dengan pemrosesan yang fast food gitu ya, yang dengan cepat saji itu. Padahal kemudian di deep fried itu kan udah banyak ya kalorinya, dari lemaknya sudah seberapa banyak nyerapnya. Dapat dibayangkan sebetulnya betapa banyak ya ketika di deep fry, ketika dia coatingnya juga banyak mengandung natrium, kemudian micin dan lain-lain gitu ya, yang memang membuat appetite kita jauh lebih terangsang untuk makan itu lebih enak. Belum lagi saus cocolannya ya, itu juga sama mengandung natrium, gula gitu kan. Padahal Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa ada aturannya di dalam Permenkes nomor 30 tahun 2013 bahwa ketika kita menganjurkan untuk konsumsi gula per orang itu hanya 10% dari total kalori. Kalau tadi total kalorinya 2150, maka sebetulnya kalori dari gula itu hanya 200 kalori, kurang lebih itu 4 sendok makan per orang per hari. Itu sehari. Kemudian garamnya itu kalau kurang lebih itu 1 sendok teh per hari. 1 sendok teh loh, bayangkan ya. Dan terakhir tentu untuk minyak itu kurang lebih paling banyak dia 5 sendok makan per hari. Nah kalau deep fry kebayang bisa saja dalam satu jenis makanan itu sudah 1 sendok makanan atau bahkan 1,5 sendok makanan terserap minyak hanya untuk 1 jenis makanan. Belum yang lain-lain. Nah jadi pengedukasi terkait dengan pola makan, cara memilih makanan, cara mengolah makanan pun itu hari ini menjadi sangat penting untuk remaja. Nah itu kenapa? Karena risiko jangka panjangnya itu betul-betul akan berdampak serius kepada remaja ataupun pada kelompok umur lainnya. Gitu. Kembali lagi nih ke pentingnya gizi seimbang untuk remaja. Karena kita pemerintah itu punya visi jangka panjang tuh Indonesia Emas 2045, mungkin memperingati 100 tahun Indonesia merdeka, pengennya Indonesia tuh udah jadi negara maju gitu ya Bu ya. Nah pentingnya sekarang mungkin remaja-remaja yang sekarang itu maksudnya orang yang sekarang masih ada di fase remaja mungkin nanti di 2045 udah jadi pemimpin negara atau semacamnya, makanya itu penting ya Bu ya. Iya, betul. Jadi kalau kita bicara tentang Indonesia Emas, sebetulnya harapannya ke depan Indonesia itu diisi dengan generasi yang memang cerdas, yang memang tangguh, adaptif, dia inovatif, kreatif gitu ya, dan mempunyai daya saing. Nah, tentu untuk menyiapkan generasi seperti itu perlu penyiapan juga dong, pabriknya yang bagus ya. Nah, sementara hari ini kita sekarang tahun berapa? Tahun 2025, berarti 20 tahun lagi. Jadi kalau hari ini ada balita 5 tahun nih, berarti si anak yang hari ini 5 tahun itu pada 2045 dia udah jadi calon ibu dong. Nah dapat dibayangkan kalau hari ini bayi baru lahir kita tidak maintain kesehatannya, asupan gizinya yang ada kuat, maka akan menjadi apa generasi yang akan datang kalau tidak diawali dari seorang calon generasi yang sehat,
mempunyai asupan gizi yang seimbang. Jadi dengan tadi analogi tadi sudah dapat jelas dikatakan bahwa remaja putri sekarang, bahkan remaja ya secara umum, betul-betul menjadi tonggak untuk bisa mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Bagi seorang wanita dia harus menjadi calon ibu yang sehat dan siap. Bagi seorang laki-laki harus menjadi seorang laki-laki yang tangguh, berkarakter, dan juga mempunyai kemampuan adaptif. Nah, sehingga sering dikatakan bahwa sekarang ada generasi stroberi begitu ya. Orang sering mengatakan generasi stroberi. Mengapa dikatakan generasi stroberi? Karena stroberi itu dilihat dari jauh cantik, ya kan? Kemudian menarik, indah, dan beautiful. Tapi stroberi itu tidak akan pernah bisa tahan segar dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam paling lama di luar, di suhu kamar, gitu kan. Dia dimasuknya juga sebagai irreversible produk. Jadi dia memang betul mudah busuk, mudah rusak gitu kan. Nah, itu pengumpamaan sebagai generasi stroberi itu kalau dilihat memang dia menarik dan lain-lain, tapi begitu dapat stressing, begitu dapat pressure, dia cepat menyerah begitu kan. Dia cepat udahlah tinggalin aja, bosenan, tidak ulet. Nah, itu kan sebetulnya ulet, tekun, gigih itu kan dari sifat yang tangguh. Nah, jadi maksudnya generasi emas itu dianalogikan sebagai generasi cerdas, tangguh, kemudian adaptif, gigih, dan tekun, ulet gitu ya. Nah, itu disiapkannya dari sekarang. Remaja putri sangat sekali erat sekali hubungannya dengan itu. Ngomong-ngomong generasi stroberi, maksudnya berarti ke karakternya ya Bu ya? Iya. Saya juga pernah dengar memang katanya negara yang maju itu anak-anaknya itu, maksudnya mereka itu punya ketahanan pangan yang kuat. Iya. Setelah itu bisa menghasilkan anak-anak generasi yang IQ-nya tinggi, mungkin karakternya bagus, didukung juga dengan pendidikan yang bagus gitu. Ya. Bicara ketahanan pangan itu artinya bukan hanya sekedar ada, ya, tapi ada, terakses. Jadi sudah ada, terjangkau. Terjangkaunya itu bukan hanya sekedar murah lalu dapat dibeli, mahal bisa dibeli, tidak, mengerti. Jadi misalnya aku punya uang nih, lalu tapi saya tidak tahu makanan yang bergizi itu apa. Ya, saya kayak pendekar mabuk aja gitu, beli apapun yang menurut saya suka gitu kan. Nah, tapi kalau saya punya sumber daya, kemudian ada ketersediaan pangannya memadai, mudah diakses, dan saya mempunyai ilmu untuk memilih makanan yang bergizi, itu menjadi sebuah faktor yang menjadikan ketahanan pangan itu dalam keluarga itu menjadi terwujud. Gitu. Untuk pentingnya gizi remaja putri, Bu, pernah dengar juga katanya ada fakta bahwa kalau seorang ibu ketika hamil itu dia pola makannya kurang bagus, menghasilkan anak yang kurang gizi ya, mungkin perkembangan otaknya, perkembangan organ tubuhnya dan sebagainya itu agak kurang. Dan turunnya itu bukan antar generasi tapi juga transgenerasi, benar nggak Bu? Iya, oke. Jadi ketika seorang calon ibu hamil yang status gizinya kurang baik, status kesehatannya kurang baik, dia akan berisiko tinggi untuk melahirkan bayi-bayi yang BBLR. BBLR itu berat badan lahir rendah, kurang dari 2.500 gram. Dan berisiko untuk melahirkan bayi yang panjangnya kurang dari 48 cm atau berisiko stunting. Nah, jadi itu yang dikatakan sebagai output dari kehamilan yang berisiko, yaitu yang dikatakan sebagai sebuah tadi ancaman terhadap seorang remaja putri atau seorang calon ibu atau seorang ibu hamil yang tidak mempunyai cukup adekuat makanan selama kehamilannya, itu akan melahirkan bayi yang berisiko stunting, kemudian berisiko BBLR atau bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, sehingga slogannya untuk bisa melakukan upaya perbaikan gizi yang baik selama satu periode emas, itu kita mengenal dengan gerakan 1000 hari pertama kehidupan. Gitu. Kalau solusi praktis nih Bu buat bapak ibu di rumah yang masih punya anak-anak remaja untuk ya. Jadi seorang tua juga wajib belajar ya tentang bagaimana membesarkan anak yang adekuat
bukan saja hanya sekolah tinggi, tapi juga dia juga harus mendapatkan hak gizi atau hak kesehatan yang memadai gitu ya. Jadi dia seimbang antara dia memberikan makanan yang baik kepada keluarganya dengan menu gizi seimbang gitu ya. Artinya ada makanan yang karbohidratnya ada, kemudian sayur buahnya ada, kemudian proteinnya ada, dengan lemaknya ada gitu ya. Maka ini juga menjadi sebuah tantangan untuk orang tua, karena bagaimanapun anak itu punya role model, punya sosok yang ditiru, ya gitulah. Kalau orang tuanya tidak pernah memberikan makanan sayuran, ya nggak pernah dia bisa suka ya. Nah, demikian pula dengan pemilihan keanekaragaman. Makanya keanekaragaman dalam keluarga itu menjadi penting, karena biar anak banyak mengenal sekali jenis makanan dan jenis sumber bahan makanan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika memang dia sudah terlanjur tidak tahu gitu ya, punya keinginan untuk tahu, punya keinginan untuk belajar. Nah, remaja pun demikian gitu. Kalau ibunya sudah tidak menunjukkan, kan dia juga bisa belajar dari lingkungan ya. Kenapa kok teman aku senang buah dan sayur, kok aku enggak ya? Nah, dia berani mengubah persepsi dia terhadap atau pendirian dia dengan tidak suka sayur, tidak suka buah, kemudian tidak sarapan gitu. Nah, itu dia harus mulai mengubah pola pikirnya untuk bisa jauh lebih sehat. Lalu yang ketiga, gunakanlah teknologi. Teknologi itu semua orang hari ini sudah sindrom sindrom gawai. Gawainya itu semua aneka macam gawai. Jangan cuma sekedar untuk foto, ya, jadi jangan sekedar untuk bersosialita gitu ya. Tapi gunakan juga itu sebagai sumber ilmu. Coba dibuka deh, browsing, di situ banyak pertanyaan-pertanyaan kita yang bisa dijawab gitu loh. Jadi harus memunculkan animo remaja untuk bisa mencari ilmu tentang gizi, kesehatan, pentingnya hidup sehat itu dari apa yang dia miliki gitu. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan pembimbingan atau pembinaan dari orang tua, begitu. Baik, tadi kan sudah nih solusi-solusi untuk para orang tua. Sekarang sebagai penutup, ada nggak pesan dari Ibu yang ingin disampaikan ke remaja Indonesia tentang pentingnya gizi yang seimbang untuk Indonesia Emas 2045? Ya, untuk semua remaja di Indonesia, terutama saya titip untuk remaja putri ya, karena generasi emas 2045 itu berada di tangan kalian gitu ya. Sudah saatnya kalian mempunyai kesadaran yang tinggi untuk pentingnya hidup sehat dan bergaya hidup sehat. Itu merupakan sebuah modal besar dan modal penting untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jadi sekarang sudah harus mulai belajar mengenali dirimu sendiri gitu ya. Atau bahkan cek kesehatan juga sudah harus mulai nih anak-anak. Ini jadi panjang lagi nih, karena sekarang stroke sudah masuk ke usia muda nih. Iya loh, sekarang stroke itu udah 40 tahun, 45 gitu loh. Ini mah di-cut nantinya. Ya. Jadi yang paling penting adalah bahwa memilih makanan yang seimbang, memilih makanan beragam, dan mengenali pangan lokal atau bahkan mau mencoba pangan lokal itu adalah sebuah attitude yang sangat terpuji gitu ya di saat ini, karena selain untuk memenuhi hak tubuh mendapatkan masukan gizi yang baik, juga sebagai sebuah perilaku menghargai warisan budaya, bahwa kita banyak sekali makanan-makanan yang bergizi, murah, dan enak rasanya, yang memang patut dicoba oleh anak-anak remaja sekarang gitu ya. Jadi saya menghimbau, ayo kita ada gerakan makan bergizi pangan lokal gitu ya, atau mari kita kenalkan anak remaja untuk mengkonsumsi makanannya sesuai dengan isi piringku ya. Oke, Ibu, makasih banyak nih bincang-bincang santainya hari ini. Makasih banyak juga Ibu udah sharing knowledge ke kita. Balat Diklat, sampai ketemu lagi di Pose Kopi Podcast Upelkes Kelola Informasi.